Ya, pemirsa reshuffle ke-7 bongkar pasang menteri ala Jokowi. Kita masih dibersamai oleh Pak Adib Miftahul selaku Kajian Politik Nasional atau KPN. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga ingin ikut-ikut menganalisa begitu ya, atau mungkin ikutan kajian politiknya, boleh datang ke Kopi Politik ya Pak. Alamatnya di Ya, Jalan Pakubuwono hmm, 6B, ya. Jakarta Selatan. Oke, ini bisa sharing-sharing bersama Pak Adib kalau Pak Adibnya sedang ada Oh, di tempat ya Pak. Oke. banyak kok. Oke, mungkin boleh janjian dulu ya ke Pak Adib untuk kemudian datang ke sana. Nah, kita masih bahas soal reshuffle ketujuh menteri nih, bongkar pasang menteri ala Jokowi. Kalau kita lihat sekarang Pak, komposisi dari seluruh menteri-menteri dalam kabinet Bapak Jokowi seperti apa Bapak melihatnya? Apakah ini sudah cukup seimbang atau mungkin masih kuat dengan motif-motif politik? Ya, kalau melihat dari komposisi Kabinet Indonesia Maju, Mm -mm, terutama di periode kedua, saya kira kepentingan-kepentingan politik ini mendominasi ya. mhm, Bahkan profesional itu sekarang juga kental malah sudah berpolitik. Yang kita harapkan soal pemenahan satu contoh misalnya BUMN Pak Erick Thohir kan sama. Saya melihat pesannya bahwa beliau latah juga ke politik akhirnya kan. mhm, Ada kalau di Banten itu Banten berakhlak segala macam. Ya sah-sah saja, tetapi saya kira bahwa tujuan utama dari Pak Jokowi merekrut dia adalah untuk membenahi BUMN. Saya kira tidak terlalu fokus kan akhirnya. Gitu. Kita lihat lagi misalnya siapa mhm, Nadiem Makarim misalnya tidak serta merta juga bisa memberikan kontribusi yang penuh soal Kementerian Pendidikan. Dan masih banyak lagi saya kira. Tetap bahwa tujuan Pak Jokowi di awal dulu periode pertama bahwa koalisi tanpa syarat itu tidak bisa terjadi. ya, Yang terjadi ya koalisi itu pakai syarat kan gitu. Itu yang terjadi dan Pak Jokowi tidak bisa membendung itu. Yang lebih parah menurut saya adalah periode kedua. Nyata betul bahwa Pak Jokowi ini tersandra dengan kepentingan-kepentingan politik. mhm, Padahal bukti beliau harusnya bisa nating tulus sekali lagi. Tidak kena kutukan periode presiden kedua. Harusnya mereka harus tancap gas Pak Jokowi ini. Yang menyelamatkan Pak Jokowi lagi-lagi ya soal pembangunan yang menurut saya ya. Menteri PUPR, Menteri Perhubungan itu yang menyelamatkan beliau karena Mhm, memang orang profesional yang di-hire langsung oleh beliau gitu. Kalau di luar itu saya kira masih kurang maksimal. ya. Oke, banyak bisikan atau seperti apa nih Apalagi Pak Adib ya? sekarang Mhm, menongol kan adalah bagaimana. Ya, saya kira itu. Makanya kalau saya melihat bahwa dugaan adanya oligarki politik, oligarki ekonomi ini akhirnya menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan yang ini menyandera Pak Jokowi suka atau tidak suka gitu kan. Dari awal saya selalu bilang bahwa penanganan pandemi yang walaupun kita akhirnya juga dikatakan berhasil, ya. tetapi di 2020 ini kan banyak hancur segala macam. Saya mendorong bahwa Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI panggil Pak Luhut kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan publik kan gitu. Tapi lagi-lagi Pak Jokowi berani meresapel Pak Luhut gitu kan. Ya, Nah inilah saya kira bahwa kepentingan oligarki politik, oligarki ekonomi itu sangat kental. Apalagi di periode kedua, sekali lagi Pak Jokowi masih tersandra soal kepentingan politik. Apalagi Pak Jokowi kalau menurut saya ini punya sahabat politik juga, walaupun dia tidak ingin jadi presiden. Ada Jokowi efek yang menurut saya 2024 ini akan dimainkan gitu loh. mhm, Jadi itu tadi bahwa koalisi itu ya harus pakai syarat gitu ya, loh. Tidak bisa tanpa syarat. Yang itu terjadi mematahkan tujuan Pak Jokowi dari awal gitu kan. mhm, Akhirnya tarik menarik ulur kepentingan, tarik menarik soal kue kekuasaan ini sangat kental sekali. Makanya lewat reshuffle yang paling terbaru ini kita bisa lihat bahwa apa gunanya juga kalau menurut saya masukin PAN lagi. Iya dong. Kalau mhm, ikut hitung-hitungan matematika kan koalisi Pak Jokowi ini sudah lengkap gitu ya, kan. Posisinya paling cuma 20%, 80% pegang kekuasaan selesai menurut saya. Kenapa kehadiran kekuatan politik baru yang menurut saya tidak maksimal juga nanti dilakukan. Nah ini kan hanya bergaining politik saja sebenarnya. Makanya saya lebih suka memberikan judul bahwa pengakomodiran PAN ini hanya barter politik saja menurut mhm, saya gitu Mbak. mhm, mhm. Mbak. Baik, tapi kalau secara kapasitas Pak, apakah Pak Zulhas ini ada pengalaman untuk mengelola dalam hal perdagangan? Iya, kalau
kita lihat pengalaman, tentu saja kita harus membuka track record itu. Suka atau tidak suka, Pak Zulhas kan pernah jadi Menteri Kehutanan, juga banyak isu negatif juga kan. Kalau mungkin manajerial beliau sudah mampu lah. Tapi sekali lagi, kita bukan soal manajerial, tapi bagaimana bisa menghasilkan keputusan yang tegas, terbebas dari kepentingan oligarki, ini yang penting. Yang terpenting adalah bisa menyelamatkan sebuah kebijakan demi rakyat, itu yang penting menurut saya. Kita tidak kekurangan orang pintar, tapi saya kira bahwa untuk meminimalisir itu, kaum profesional, tokoh profesional menurut saya lebih menjanjikan ketimbang tokoh-tokoh dari partai politik. Ingat bahwa partai politik pasti tujuan utamanya adalah perebutan kekuasaan. Kalau perebutan kekuasaan apa sih yang mau diambil? Ya, pasti kan kue-kuenya itu kan untuk menggerakkan roda-roda kekuasaan dia gitu loh. Makanya saya lebih tetap bagaimanapun yang terjadi, figur nasional ini harusnya lebih banyak diakomodir gitu. Makanya Pak Jokowi sekali lagi saya melihat Menteri PUPR, Menteri Perhubungan ini masih bisa mengemban tugas Jokowi dengan baik nih. Selain itu saya kira masih agak kurang. Walaupun Erik juga lumayan bagus, tapi saya kira ketika sudah latah untuk ikut-ikut syahwat politik ke 2024, sinisme publik ini sudah mulai melihat itu gitu loh. Nah makanya saya kira bahwa harusnya confirm ini di kabinet kedua bisa menyelesaikan janji-janji kampanye Pak Jokowi. Saya kira itu, Mbak Dea. Oke, baik Pak Adip. Nah ini beberapa kali Pak Adip bahwa seharusnya Pak Presiden ini fokus untuk kemudian menyelesaikan janji-janji politiknya di periode kedua dengan sisa tinggal 2 tahun lebih kurang ya Pak Adip ya. Apakah kemudian melihat komposisi sekarang di kabinet Pak Jokowi, para menteri-menterinya ini akan seperti apa nih Pak untuk kemudian mengisi sisa masa jabatannya? Apakah kemudian akan bisa menyelesaikan program-program kerja yang kemudian diembankan oleh Presiden? Ya, kalau saya melihat bahwa menteri yang dari parpol menurut saya hanya lip service. Bagaimana ceritanya kita harus fokus pada rakyat, tetapi mereka juga harus fokus ke 2024. Secara logika nalar menurut saya tidak bisa konsentrasi. Makanya saya bilang bahwa ketaatan menterinya Pak Jokowi, terutama dari partai politik, saya kira tinggal separuh hati menurut saya, tinggal 50% lah. Gimana ceritanya orang kita mau fokus dengan mau kerja sama rakyat aja susah, apalagi kita harus tetap terpecah konsentrasinya dengan kepentingan politik. Makanya yang realistis terjadi sekarang, saya kira bahwa figur-figur menteri yang dari profesional inilah yang harus digenjot terus, di samping juga mengingatkan kepada teman-teman menteri yang dari partai politik. Memang harus fokus, tapi saya kira ya agak kecil kemungkinan mereka bisa maksimal gitu. Karena memang kita boleh melihat siapapun itu, mau Sandiaga Uno, sepatnya sudah lari ke 2024. Erick Thohir yang profesional diharapkan juga seperti itu. Apalagi yang dari partai politik, sudah jelas itu. Nah, makanya saya kira ini yang harusnya menjadi perhatian serius Pak Jokowi sebelum melakukan reshuffle. Tapi apapun itu kan yang dihadirkan hari ini, itu adalah jawaban dari Pak Jokowi. Berarti memang beliau, tadi saya katakan di awal, tersandra dengan kepentingan politik dan hanya mengakomodir kekuasaan. Satu yang menurut saya membuat stigma positif di mata masyarakat, yaitu kehadiran Hadi Cahyanto. Mudah-mudahan basic dia dari TNI bisa tegas menyelesaikan persoalan-persoalan reformasi agraria. Karena kalau ini tidak bisa diselesaikan oleh Pak Hadi Cahyanto, Pak Jokowi nanti akan dikenang sebagai bapak reformasi agraria yang gagal gitu kan. Karena sudah bagus loh, itu efeknya ke masyarakat bagus, bagi-bagi sertifikat gratis itu bagus, karena memang ya kita tahu lah mengurusi sertifikat selama ini kan bukan persoalan yang gampang gitu, cenderung mahal bertahun-tahun gitu kan. Ketika ada orang punya sertifikat, dia bisa menggunakan sertifikat ke bank, bisa mendapatkan modal usaha, ini kan tujuan utamanya gitu. Nah, hal-hal ini yang saya kira bisa menyelamatkan mukanya Pak Jokowi. Tetapi kalau di partai politik saya kira kinerja mereka hanya lip service, hanya sekedar menuruti perintah presiden, tetapi tidak akan menimbulkan efek yang luar biasa. Saya kira itu, Mbak Dea. Oke, nah kalau Pak Adip sendiri melihat dari jajaran menteri yang saat ini masih mengemban tugas, masih cukup kompakkah Pak Adip, atau mungkin komunikasi mereka saat ini seperti apa? Karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Adip bahwa beberapa nama ini sudah mulai fokus 2024. Ya, kalau kompak di panggung depan saya kira masih kompak.
Tapi kalau di bangku belakangan belum tentu. Karena kan rivalitas politik ini apalagi sudah mulai hangat. Kita tahu bahwa pileg itu di Februari dan pilpres itu di November kalau tidak salah ya. 2023 itu sekarang aja gesekan kan begitu antara koalisi ini begitu. Walaupun politik itu masih dinamis, tetapi saya kira riak-riak itu sudah mulai ada soal panas dingin, dan saya kira bahwa kekompakan kalau ditunjukkan di depan karena mereka adalah pembantu presiden dan itu memang kewajiban. Tapi saya kira di belakang belum tentu juga karena mereka kan punya afiliasi politik yang berbeda-beda. Nah inilah saya kira Pak Presiden harus mampu meramu mereka yang dari partai politik khususnya untuk memberikan sesuatu yang tetap maksimal karena bahwa harus dipisahkan antara partai politik dan urusan menteri begitu. Pun ini berat, tetapi saya kira itu yang harus dilaksanakan oleh Pak Presiden. Saya kira bahwa ketimbang tidak sama sekali, mending terlambat gitu. Kalau memang capaian kabinet kerja ini tidak confirm sesuai keinginan Pak Presiden, reshuffle lagi tidak ada masalah. Kita masih punya sisa 2 tahun dan saya kira ini waktu yang tidak lama, tapi saya kira ini bisa menimbulkan sebuah kebijakan-kebijakan yang baik. Intinya adalah janji visi misi kampanye Pak Presiden ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, artinya cukup krusial untuk Pak Jokowi di sisa masa jabatannya ya Pak Adib ya? Betul, ini sangat krusial karena kan beliau 2 kali. Jangan sampai bahwa Pak Jokowi capnya ini kan banyak, Bapak infrastruktur lah, Bapak pembangunan, Bapak reformasi. Suka atau tidak suka itu melekat di hati masyarakat, kan gitu. Bagaimana dia bisa meredam polarisasi pasca bergabungnya Pak Prabowo gitu misalnya. Nah ini kan berusaha dinaikkan lagi kan polarisasi itu, simbol oposisi di Pak Anies Baswedan. Nah saya kira kan Pak Jokowi itu bisa lihai di situ. Nah ketika di eksternal dia bisa meramu komunikasi kepada rakyat soal keberhasilan itu, di internal dia juga harus bisa confirm bahwa manajemen di istana juga harus seperti itu. Pastikan bahwa menteri-menterinya harus taat, tegas, terukur dengan segala kebijakannya. Itu yang penting menurut saya. Karena menterinya ini banyak sudah tidak fokus dan itu jelas, dan itu harus menjadi perhatian serius oleh Pak Presiden bahwa menteri itu harus fokus. 2024 itu adalah pemilu dan sekarang Anda masih menteri. Selama belum 2024 Anda harus fokus membantu saya. Kalau tidak ya reshuffle tidak ada masalah gitu. Saya kira itu yang patut menjadi perhatian utama fokusnya Pak Jokowi gitu. Oke, harus ada tindakan tegas dari Pak Jokowi ya. Kalau yang sudah setengah hati mungkin ini bisa direshuffle, tidak masalah ya Pak Adib ya. Oke, kita masih ada satu segmen terakhir Bapak. Kita akan melihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di live chat kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan satu persatu, namun kita tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.